Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel kami Gusmed Official. Kali ini Gusmed Official sudah berada di kediaman atau di rumah. Maka Gusmed Official kali ini akan mengajak para pemirsa, khususnya pendukung channel ini dan para sahabat subscriber begitu, untuk melihat situasi. Tonton sampai selesai video ini, jangan di skip begitu. Jika bermanfaat jangan lupa dibantu subscribe, like, share, and comment agar Gusmed Official semakin lebih giat membuat berbagai macam video terbaru dan terunik yang sekiranya bisa diambil pelajarannya. Informasi terkini, info jadwal rutinan di Gusmed Official Long Live Jamaah Istighosah Al-Barokah. Undangan Istighosah rutinan Al-Barokah untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita sekalian, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehubungan akan dilaksanakannya Istighosah Al-Barokah sekiranya kepada yang terhormat Bapak atau Ibu atau saudara jamaah rutinan Istighosah Mbah Tarub Ikomi Al-Barokah sekalian, diperkenakan kehadirannya yang insya Allah akan diselenggarakan setiap hari Kamis malam Jumat Kliwon pukul 21.00 WIB atau malam sampai selesai. Tempat di kediaman atau di rumah PM Al-Barokah atau Gusmed Official. Beliau pengasuh plus penerus jamaah rutinan Istighosah Mbah Tarub Ikomi Al-Barokah, Desa Ganjaran, alamat Dusun Juban, Jalan Raya, Sumber Ilmu, RT 27 RW 03, Desa Ganjaran Selatan, Gondang Legi, Malang, Jatim. Adapun susunan acara di setiap pertemuan rutinan oleh jamaah Istighosah Al-Barokah: 1. Pembacaan arwah ahli kubur atau haul. 2. Pembacaan surat Yasin dan dilanjut Istighosah Al-Barokah. Penutup doa amin. Demikian undangan ini kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jasaikumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adapun silsilah keluarga besar atau nasab beliau Gusmed Official atau Gusmed Ikomi atau PM Al-Barokah. Maka berikut ini susunan yang akan kami bacakan, susunan nasab atau silsilah beliau. 1. Raden Rahmat atau Sunan Ngampel, Denta, Surabaya. 2. Raden Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Tuban. 3. Dewi Ruhil, Bangkalan, Madura. 4. Ratu Nyinya, Bangkalan, Madura. 5. Raden Arjo Moseng, Bangkalan, Madura. 6. Raden Abbas, Bangkalan, Madura. 7. Buyut Arpat Rejo, Poncokusumo, Malang, Jatim. 8. Buyut Tepat Rejo, Dusun Tanjung Sari, Desa Sukonolo, Kecamatan Bululawang, Malang, Jatim. 9. Buyut Meder Konang, Madura. 10. Buyut Muhammad Kohir dan adiknya bernama Buyut Siti Hamida atau marganya atau yang sudah dikenal dengan julukan Ikomi, Desa Bulupitu, Gondang Legi, Malang, Jatim. 11. Buyut Lamina atau Mbah Ruhama, Desa Ganjaran, Gondang Legi, Malang, Jatim. 12 Buyut Sajibe atau Buyut Jibe, Zauja Buyut Sabiko, Desa Ganjaran, Gondang Legi, Malang, Jatim.
13. Buyut Ngatina, Zauja Buyut Muhammad Demon atau yang sudah dikenal dengan julukan beliau atau gelar Buyut atau Mbah Simbul Murub atau Mbah Tarub Al-Barokah, Desa Ganjaran, Gondang Legi. 14. Mbah Marsinten atau yang sudah dikenal dengan julukan atau gelar Mas Griwo, Desa Ganjaran, Gondang Legi. 15. Bapak Muhammad Sari atau yang sudah dikenal dengan Pak Mat Sari, Desa Karangsuko, Pagelaran, Malang, Jatim. 16. Ustadz Muhammad Slamet Safi Mulazama Ikomi Al-Barokah atau yang sudah dikenal dengan julukan PM Al-Barokah atau Gusmet Ikomi, Desa Ganjaran, Gondang Legi. Jika menjadi donatur santunan anak yatim piatu fakir miskin bisa transfer langsung ke nomor rekening BNI, transfer donasi rekening Bank BNI, nomor rekening 085 642 9497 atas nama Ibu Siti Rohmah. Informasi donasi PM Al-Barokah atau Gusmet Official atau Ustadz Muhammad Slamet Safi Mulazama Ikomi Al-Barokah. Nomor telepon atau WA 081 234 87 2602 atau bisa datang langsung saat acara atau bisa melalui panitia. Demikian undangan umum dan informasi atau pengumuman ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya muslimin muslimati. Ucapkan banyak terima kasih. Maka kami berharap kepada para jamaah Istighotsah Mbah Tarub Ikomi Al-Barokah sekalian bahwa maksud dari ngaji jalanan atau ngaji kopengan atau sinau bareng atau ngaji pitutur bersama PM Al-Barokah atau Gusmet Ikomi Desa Ganjaran Utara adalah salah satu proses di mana kita sekalian mudah belajar memperbaiki diri kita sendiri-sendiri dan lingkungan kita masing-masing menurut keseriusannya kita dan keikhlasannya kita, ketawaduan kita, serta keistiqomahannya kita sendiri-sendiri. Ingat, semakin banyak ilmu yang kita dapat atau raih dari kami atau dari sini, semakin banyak juga kita mengetahui kekurangan-kekurangan dan penyakit-penyakit yang ada pada diri kita masing-masing. Pengetahuan penyakit yang ada pada diri kita sendiri adalah separuh daripada proses pengobatan yang alami, baik dari segi batin maupun zahir. Kami atas nama perintis atau pengasuh atau penerus Jamaah Rutinan Istighotsah Mbah Tarub Ikomi Al-Barokah Desa Ganjaran Utara, Gondang Legi, Malang, Jatim, mengucapkan beribu-ribu maaf dan terima kasih kepada seluruh para saudara Jamaah Rutinan Istighotsah Mbah Tarub Ikomi Al-Barokah yang sudah tetap terus bertahan atau bersedia berada di grup ini dan yang tetap terus setia, rela, ikhlas, senantiasa bersama kami. Adapun harapan kami daripada Anda sekalian, mohon kritik dan saran, maka sambung doa kami selalu. Semoga kita sekalian, khususnya jamaah Rutinan Istighotsah Mbah Tarub Ikomi Al-Barokah, muslimin muslimah, serta keluarga selalu tetap dalam bimbingan taufik hidayah serta rahmatnya dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sa'lawasi amin ya rabbal alamin. Apa manfaat air doa itu? Renungan hari ini, long live Jamaah Istighotsah Al-Barokah online. Just for you, Gusmet Official Immortal. Gusmet Official menerbitkan sebuah catatan yang dianggapnya penting. Apakah air yang telah diberi doa bisa dimanfaatkan? Pertanyaan dari berbagai kalangan atau para sahabat subscriber dan juga para pemirsa, khususnya para sahabat pendukung channel ini. Kali ini akan Gusmet Official jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam pelaksanaan doa bersama sering kita jumpai para peserta atau anggota jamaah yang membawa air putih dalam botol. Maksudnya adalah bahwa doa yang kita mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita tempung dengan wasilah atau lantaran air tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dengan air yang dikatakan penuh berkah atau barokah ke dalam bencana yang telah disiapkan. Air tersebut dipakai basuh tangan dan wajah beliau, kemudian diludahi. Dari itu disuruh minum dua sahabat beliau, kemudian suruh diusapkan ke wajah hingga leher. Bahkan Ummi Salamah dari balik tirai ikut meminta seandainya air tersebut masih, sehingga air yang telah diberi doa-doa dan bacaan tersebut disebut dengan air barokah yang bisa digunakan sebagai obat atau sejenisnya. Mari kita perhatikan dari beberapa hadis berikut yang akan Gusmat Official bacakan. Berkata Abu Musa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta bencana yang telah berisi air. Beliau membasuh tangan dan wajahnya di situ, kemudian diludahinya air tersebut sambil berkata, minumlah kalian berdua dan habiskan untuk mengusap wajah hingga ke leher kalian. Hadis riwayat Bukhari 180. Dari Aisyah berkata, saya lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sakitnya yang terakhir. Di sampingnya ada bejana berisi air yang beliau gunakan mengusap wajah dengan air seraya memohon, Allahumma baitullah, aku dalam menghadapi sakaratul maut. Hadis riwayat Baihaqi 4259. Dari Abi Juhaifa berkata, saya mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kemah merah dari kulit binatang, dan saya lihat Bilal membawa air wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang pada berebut tetesan wudhu beliau, dan yang memperoleh maka diusapkannya atau kebut ke tubuh, dan yang tidak memperoleh dia mengambil dari bekas tangan temannya yang basah. Hadis riwayat Bukhari 5220 dan hadis Muslim 1360. Dari As-Sa'id Ibnu Yazid berkata, bibiku mengajak pergi ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, keponakanku ini punya penyakit. Maka beliau mengusap kepalaku dan berdoa agar aku dapat barokah. Kemudian beliau berwudu, maka aku minum tetesan air wudunya. Hadis riwayat Muslim 41823. Dari Jabir ibnu Abdillah berkata, saya sakit dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar menjengukku dengan berjalan kaki, sedangkan aku tidak sadarkan diri. Kemudian beliau mengambil air wudhu dan menuangkan sisa air ke arah saya. Hadis riwayat Ibnu Usaimah 156. Hadis-hadis di atas menjadi contoh buat kita semua, khususnya jamaah rutinan Istighosah Mbah Tarub Ikomi Al-Barokah, bahwa air yang telah diberi doa bisa dimanfaatkan sebagaimana yang diharapkan, seperti sebagian obat, sebagai penyumbur tanaman, atau sebagai
penglaris, dagangan, dan seterusnya. Maka para saudara jamaah rutinan Istighotsah Mbah Tarub Ikomi Al-Barokah doa bersama mujahadah Istighotsah atau yang datang kepada seorang ulama, dia akan menggunakan air barokah sebagai wasilah. Hal itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliau juga tidak hanya sekedar menggunakan wasilah dengan air saja, bahkan menggunakan sorban atau seleher untuk mendakan Abu Hurairah agar tidak pernah lupa apa yang pernah dia dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa sahabat pernah mengobati dari berbagai penyakit cukup dengan meludahi tempat yang dirasa sakit. Lihat selengkapnya di bab wasilah dalam berdoa di buku Mengatasi Masalah dengan Doa. Sebagai tambahan, berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh peneliti dari Jepang, Dr. Andes Masaru Emoto menunjukkan bahwa air seolah dapat mendengar atau membaca berdasarkan perubahan partikel dari molekul air. Mula-mula ia mencoba dengan kata-kata yang indah yang diucapkan atau tulisan yang ditempelkan pada bencana air, seperti misalnya terima kasih, cinta, maha suci, sejahtera, atau kalimat doa-doa membuat kristal-kristal air menjadi berbentuk peraturan yang indah. Sebaliknya, kata-kata yang buruk atau keji atau umpatan membuat kristal air menjadi tidak keruan dan nampak sangat buruk. Kristal air yang indah memberikan energi yang positif. Sebaliknya, kristal air yang buruk memberikan energi yang negatif. Perlu disadari bahwa tubuh manusia 90% terdiri dari zat air. Terserah kepada Anda apa yang Anda inginkan dengan tubuh Anda atau keluarga Anda. Apakah Anda suka mengumpat atau suka berteman dengan orang yang suka berkata dan berbicara keji, atau suka nonton acara TV yang penuh dengan ucapan caci maki, pertengkaran atau gosip? Atau Anda suka mendengarkan puisi-puisi yang indah? Semua bisa berpengaruh pada kita melalui indera energi tubuh kita dan motorik halus, seperti penemuan lain yang mengungkapkan bahwa musik klasik dapat membantu proses motorik tingkat kecerdasan. Maka alangkah baiknya meneliti anak dan diri kita masing-masing, membiasakan beristighosa dan mendengar alunan merdu, qori dan qori'ah dengan ayat-ayatnya yang suci. Bahkan alunan itu yang lebih klasik dibandingkan musik klasik itu sendiri. Membiasakan berbicara dengan santun dan berteman dengan orang yang berbicara santun. Memasang tulisan-tulisan indah di rumah atau tempat kerja. Banyak mengucapkan doa setiap hari. Demikian, dan jika ada kekurangannya, kami sebagai pengasuh Ustadz Muhammad Selamat Safi Mulazamah Ikomi Al-Barokah atau PM Al-Barokah
atau Gusmat Official mohon maaf. Wassalam. Semoga bermanfaat. Salam sambung rasa dan ngaji jalanan bersama Jamaah Istighotsah Mbah Tarub Ikomi Al-Barokah Desa Ganjaran Utara, Gondang Legi, Malang, Jatim. Visi dan misi 1, Hol Akbar. 2, pencinta riadoh masal, terapi dohir batin dan ruqyah masal. 3, niat saling sambung doa bersama dan pencinta santunan yatim piatu dan pencinta santunan fakir miskin. Wabil khusus pencinta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sahlawasi. Semoga kita sekalian tetap dalam bimbingan taufik hidayah serta rahmatnya dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sahlawasi. Amin ya robbal alamin. Salam ngaji jalanan saklawasi. Mari kita mengenal lebih dekat dengan penerus sekaligus pengasuh Jamaah Rutinan Istighotsah Mbah Tarub Ikomi Al-Barokah. Beliau bernama lengkap Bapak Ustadz Muhammad Selamat Safi Mulazama, atau yang sudah dikenal dengan julukan atau yang sudah biasa disapa dengan julukan PM Al-Barokah atau Gusmat Official. Sosok Regilius Cicit dari pendiri Duta Family Al-Barokah, tempat pemberi segala sarana dan segala solusi. Dari almarhumah Mbah Marsinten atau yang sudah dikenal dengan julukan beliau Mas Griwo, binti Mbah Tarub Ikomi Desa Ganjaran Utara, seorang penerus dan pengasuh Jamaah Istighotsah Al-Barokah Desa Ganjaran Utara, Gondang Legi, di majelis zikir atau wirid. Figur pengayoman dan mempunyai jiwa kepemimpinan dan banyak membina organisasi kemasyarakatan. Sosok nasionalis berlatar belakang dari Ikatan Keluarga Besar Ikomi Bani Kohir Bani Midah, Desa Ganjaran Utara, Gondang Legi, Malang, Jatim. Aktif melakukan pemberdayaan di berbagai macam bidang, syiar, berkarya, duta famili, kesenian tradisional, keilmuan, bela diri, karomah, jurus, tenaga dalam, kanuragan, dan lain-lain.